Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumidin, amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita masih bisa berjalan di atas bumi untuk beribadah kepadanya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang dinasehati, ketika seseorang diberikan masukan, apa yang menjadi kerisauan Anda? Kata seorang alim kepada orang yang curhat kepadanya. Orang tersebut bercurhat, "Ya Ustadz, ya Kiai, ya Syekh, ya Habib, saya itu sedang pusing, gundah gulana, entah apa yang saya pikirkan itu sehingga saya susah untuk tidur, sehingga saya itu terasa pengap di dada." Kata syekh tersebut, "Asma mungkin?" "Bukan ya syekh, saya tidak punya penyakit asma, alhamdulillah saya sehat. Saya sehat walafiat meskipun corona melanda dunia." Kata orang tersebut, "Lantas apa yang menjadikan Anda itu pengap, pusing, sehingga susah untuk tidur?" "Banyak sekali masalah di kepala saya." Kata syekh tersebut, "Apa masalahnya?" "Saking banyaknya ya syekh, saya tidak bisa mengungkapkan satu persatu." Syekh tersebut tersenyum dan mengatakan, "Kepengapan Anda karena Anda jauh dari maha luas. Anda jauh dari zat yang maha luas." Siapa dia? Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat tersebut dilanjutkan oleh syekh. Kata syekh tersebut, "Berzikirlah, maka engkau akan tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, mengingat Allah, hati menjadi tenang. Hati tidak risau kembali, entah dengan urusan dunia, entah dengan urusan apapun yang ada di pikiran kita, maka kita akan tenang. Tapi jangan sesekali nasihat ini disalahgunakan. Bagaimana menyalahgunakannya? Ketika dinasihati seorang suami oleh syekh atau oleh alim, tenang dengan berzikir. Besok paginya kata istrinya, "Aa, bangun, kerja." Dengan berzikir hati akan tenang, lapar pun tidak akan terasa tenang. Bukan seperti itu hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tenang di sini mungkin kalau rasa tenang, rasa itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasa setiap orang bisa merasakan, bisa mengalaminya dengan berbeda. Tapi dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, begitu banyak beredar kabar, kasus begitu banyak sehingga saya jadi mumet. Saya itu pekerja, saya itu karyawan, saya itu buruh. Diberlakukanlah Omnibus Law, disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja dengan isinya berbagai banyak yang dianggap merugikan bagi kita sebagai buruh. Lalu solusinya apa? Al-Fakir bukan seorang ahli hukum, ahli tata negara, atau ahli di bidang tentang pemerintahan, tapi Al-Fakir akan mengajak para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa tenang. Kalau gitu tenang, tidak usah ada demo. Silahkan demonstrasi, itu bagian daripada demokrasi. Tapi demonstrasi dengan aman, tenang, nyaman, tidak ada kerusakan. Maka itu demonstrasi yang luar biasa. Untuk para pendemo, untuk masyarakat, untuk para aktivis, silahkan luapkan, ungkapkan suara
karena kita sudah dijamin oleh konstitusi untuk berbicara, tapi jangan merusak. Yang kedua, mungkin Omnibus Law ini hasil keputusan daripada DPR. DPR juga dapat masukan dari siapa? Dari pemerintah. Al-Fakir menyampaikan kepada Yang Mulia Bapak Presiden, jika Bapak adalah seorang orang tua, seorang bapak daripada anak, maka ketika anaknya risau, tenangkanlah Pak. Tenangkan anak Bapak. Jika Bapak, seorang bapak tidak bisa memberi uang, setidaknya tidak bisa memberi materi, setidaknya tenangkan anak tersebut dengan dipeluk. Maksudnya apa? Jika sekarang demo terus berkelanjutan, maka tidak ada yang lain yang ingin ditemui adalah bapak daripada anak-anak yang berdemo. Peluk mereka, insya Allah aman. Karena mereka tahu bahwa negara ini pun dibagus-baguskan, dibangun oleh rakyat, dibangun oleh masyarakat daripada uang-uang mereka. Tidak akan ada kerusakan jika seorang bapak memeluk anaknya dengan erat, dengan penuh kasih sayang. Ajak berdiskusi mereka. Insya Allah tidak ada kerusuhan. Hadirin, para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ingin Al-Fakir sampaikan, yang ingin Al-Fakir ajak kepada semua, mungkin kepada para alim, kepada para santri, mari kita berzikir untuk keamanan, ketentraman negara ini. Demi kemajuan negara ini, biarkan mereka yang berdemo dengan aman. Biarkan mereka yang mengungkapkan dengan bicara, ungkapkan dengan bicara. Kita berdoa melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir menenangkan hati kita, menenangkan juga masyarakat luas. Dan jangan lupa setelah berzikir, berdoa kepada Allah. Ketika keputusan sudah diketok palu, apakah itu keputusan yang pasti? Belum. Allah masih ada. Jika raja, jika presiden, jika DPR sudah mengetuk aturan Omnibus Law, kita laporkan kepada Allah. Mereka, presiden, DPR sudah memberikan keputusan. Ya Allah, berikan keputusan yang terbaik buat kami. Jika keputusan itu salah buat rakyat, maka beri putusan kepada mereka yang memutuskan. Itu para kiai, para santri, para ustadz. Dan jangan dikebiri santri-santri. Ini ada santri-santri dikebiri. Dikatakanlah bahwa santri itu limbah dan lain sebagainya. Tidak. Benteng pertama pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia adalah para santri, pondok pesantren. Ingat bahwa pesantren itu benteng, garda terdepan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin kita ingat dulu ada santri yang menembak Jenderal Malabi. Peran santri luar biasa. 10 November terjadi peperangan. Santri bergerak seluruh Nusantara. Untuk apa? Untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah dikebiri pondok pesantren para santri, karena mereka adalah garda terdepan mempertahankan Republik ini. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berzikir hati menjadi tenang. Yang kedua, apa manfaat zikir? Penjagaan diri dari siapa yang akan menyakiti. Man adali walian faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi kekasih kami, kata Allah, maka kami menyatakan perang kepada mereka. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menjadi benteng, menjadi bodyguard mungkin. Bagi siapa? Bagi orang yang berzikir. Orang yang berzikir akan dijaga oleh Allah. Tidak perlu lagi itu yang namanya takut kepada yang gaib yang akan menyakiti. Jangan takut, karena Allah akan menjaga kita dengan apa? Dengan zikir. Wing masih yang disantet, wing masih yang diteluh, wing masa galasieun, bising asup paku, bising asup seeng kana beteung, baskom,
buleng jeung sajabana supana beteng. Tidak usah takut hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berzikir maka Allah akan menyelamatkan orang yang berzikir. Penjagaan. Tapi kadang ada orang juga yang hanya berzikir saja supaya tidak terkena perkara-perkara yang gaib yang menyakiti. Ai salat henteu. Eta pertanyaan. Kumaha ieu teh meureun rada lieur nya jamaah zikir bae. Tapi salat mah henteu, salat dulu. Setelah salat kita berzikir kepada Allah. Tapi jangan lupa kerja juga. Karena perut juga butuh diisi. Oh, kalau sudah berzikir tidak usah bekerja, nanti datang sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bekerja. Umar bin Khattab juga bekerja. Para sahabat juga bekerja. Apakah kita sudah selevel dengan Kanjeng Rasul? Tidak bekerja. Apakah kita sudah selevel dengan para sahabat? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Tolha, dan lain sebagainya. Sudah setara? Tidak, mereka bekerja. Kita tidak mau bekerja. Kayak datang duitnya sakarung, ngadoa, zikir, ngadoa, datang duit sakarung. Di mana duitnya? Bekerja, ya. Jadi penjagaan, punya warung, penjagaan, datang ke dukun, datang ke paranormal. Tidak usah, zikir saja. Sebelum buka warung, berdoa, berzikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, permudah kami dalam usaha, datangkan kepada kami rizki yang halal, barokah, thayyib, manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Jadi penjagaan yaitu dengan berzikir. Apa zikirnya? Terserah. Kita senang dengan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita senang dengan baca Allah, 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 Allah. Kita senang dengan tasbih subhanallah, 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 dan lain sebagainya. Silahkan. Jadi penjagaannya dengan berzikir. Orang yang berzikir juga yang ketiga akan diingat oleh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapa yang ada di langit? Malaikat. Siapa yang di bumi? Manusia dan segala isinya. Bagaimana tidak diingat? Orang yang berzikir itu dikategorikan orang yang soleh. Pasti diingat. Bukankah kita hidup ini akan diingat kebaikan kita? Bukankah hidup ini akan diingat kejelekan kita ketika kita sudah meninggal? Maka ketika kita meninggal, kita ingin kebaikan yang diingat oleh masyarakat, oleh orang. Maka berzikir, kita akan dikategorikan orang yang soleh, diingat kebaikannya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, diijabah setiap hajat, diijabah setiap keinginan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa setelah berzikir, tengadahkan tangan ke langit, yamudu yadaihi ila sama, berdoa menengadahkan tangan ke atas. Bukan berarti Allah ada di atas, tapi kiblat doa, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Berdoa meminta kepada Allah. Bahkan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika berdoa sampai terlihat ketiaknya. Terlihat putih, kata para sahabat, berdoa sampai ke atas. Kalau kita tidak, ya, kalau berdoa namprak bena ping-ping, ya Allah dikabulkan teu lah kumaha cek Allah bae. Geus teu semangat ka doana gileungeun ngampleh kana ping-ping. Agak ke atas tangan gitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa kita bersungguh-sungguh dalam berdoa. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dengan berzikir Allah akan mengijabah setiap hajat dan keinginan kita. Yang terakhir, daripada manfaat zikir, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah engkau kepadaku, berzikirlah kepadaku, kata Allah, pasti aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kamu, jangan menjadi orang yang kufur. Dengan banyak berzikir, kita akan mendapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tapi jangan sesekali berharap bahwa Allah memasukkan kita ke surga dengan pahala. Bukan, karena dengan rahmat Allah kita berzikir meraih rahmat Allah untuk bisa disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 manfaat zikir. Yang pertama, hati menjadi tenang, penjagaan dari siapa saja, dari apa saja yang akan menyakiti kita. Yang ketiga, diingat oleh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang keempat, diijabah segala hajat dan doa kita. Yang kelima, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang disampaikan Al-Fakir bisa menjalankan, khususnya umumnya kepada hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan Al-Fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.